Mau dikatakan lari ayat ini bahwa Tuhan Yesus masih bekerja pada kita orang-orang zaman sekarang sepanjang sejarah. Maka saudaraku, kalau semuanya mau ditulis, dunia ini tidak akan cukup untuk memuat kitab itu. Karena apa? Kitab itu juga harus berisi tentang kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan pada saya, kebaikan-kebaikan Tuhan yang juga Tuhan berikan kepada Anda, kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada seluruh dunia ini sepanjang segala zaman. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, di masa Natal ini izinkan saya sekali lagi mengucapkan selamat Natal kepada Anda semua. Anda juga bisa memberikan selamat Natal kepada para penonton Bible Learning ini di kolom komen. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap masa Natal, yaitu hari-hari setelah perayaan Natal 25 Desember, kita bisa melihat dan mendalami dengan cara apa, bagaimana kita bisa menjaga spirit Natal, spirit of Christmas ini. Jangan sampai digondol kucing, jangan sampai digondol maling. Udah di 25 Desember penuh sukacita, damai, sejahtera. Baru aja tanggal 26, 27, beberapa hari setelah Natal, udah lemes lagi, udah gak bergairah lagi, udah marah-marah lagi, udah balik lagi ke manusia lama. Saudara-saudaraku terkasih, di masa Natal ini kita akan betul-betul dibantu oleh bacaan-bacaan firman Tuhan. Kita akan diperkenalkan. Misalnya di tanggal 26, langsung bacaannya tentang Stefanus, martir pertama. Seperti itulah bahwa kalau kita mau menjaga spirit Natal kita, betul-betul sampai tetes darah penghabisan. Itu maksudnya, berjuang bukan cuma maju mundur cantik, tetapi berjuang seperti seorang martir dalam mempertahankan iman, dalam menjaga spirit Natal kita. Nah, sementara hari ini kita akan diajak untuk berkenalan dengan satu figur favoritnya Romo Yosef. Waduh, siapa Romo? Favorit saya adalah penulis Injil Yohanes, yang oleh sebagian orang dikatakan Injil Yohanes ditulis sebagai kesaksian dari Rasul Yohanes, salah satu murid Yesus yang menjadi saksi mata bagaimana peristiwa Yesus yang dia lihat, yang dia alami, yang dia dengar, betul-betul direnungkan, betul-betul dituangkan dalam Injilnya. Injilnya adalah sebuah kesaksian. Dari sini kita bisa belajar langsung banyak hal, saudara-saudara. Hidupku adalah sebuah kesaksian. Tinggal bagaimana kita mau memberi saksi apa? Mau jadi saksi palsu, atau saksi hoaks, saksi kebohongan, atau aku mau Romo menjadi saksi kebenaran Allah, menjadi saksi kebaikan Allah, menjadi saksi kasih Allah kepada dunia. Itu salah satu cara menjaga spirit Natal, menjadi saksi. Saya nggak mungkin saudara-saudara bercerita panjang lebar terhadap Natal di Norwegia misalnya. Karena apa? Saya nggak menyaksikan, saya nggak mengalami, bagaimana saya mau bercerita misalnya. Saya nggak bisa memberi kesaksian misalnya apa yang terjadi di rumah Anda tadi jam 7 pagi. Ada maling katanya mungkin. Saya nggak bisa cerita banyak karena apa? Saya nggak ngelihat, saya nggak dengar, saya nggak ngalamin. Fotonya juga enggak, beritanya juga enggak. Saya mana tahu? Nah, Injil Yohanes adalah sebuah Injil kesaksian dari apa yang dialami, apa yang dilihat, apa yang didengar oleh si penulis Injil Yohanes ini. Luar biasa bukan? Maka dari itu saudara-saudara, kalau kita baca surat pertama Rasul Yohanes bab 1 ayat 3, dikatakan begini. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan Anaknya, yaitu Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata penulis Injil Yohanes ini menggambarkan apa yang dia tulis.
bukan karangan-karangannya, bukan lamunannya, bukan imajinasi liarnya, tetapi sungguh-sungguh apa yang telah dia alami. Bahkan secara luar biasa saudara-saudara, tadi dalam surat pertama Rasul Yohanes digunakan kata kami. Betul-betul apa yang ditulis oleh Injil Yohanes adalah iman gereja. Maka tidak perlu kita ragu-ragu, hanyut dalam keraguan, kebimbangan, apakah betul ini terjadi? Karena inilah iman gereja. Apa yang sudah diimani oleh para pengikut Kristus 2000 tahun yang lalu tentang kasih Bapa yang hadir melalui putranya. Memberi kesaksian adalah salah satu kunci untuk menjaga semangat Natal. Nah, saudara-saudaraku, saya mau mengajak Anda dalam video ini untuk berkenalan dengan Injil Yohanes atau Rasul Yohanes yang luar biasa menurut saya. Bisa jadi Rasul Yohanes yang saya ceritakan dalam video ini betul-betul menginspirasi Anda, menguatkan Anda kembali, menopang perjuangan Anda untuk mengikuti Kristus sampai akhir. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Santo Yohanes atau Rasul Yohanes adalah salah satu dari lingkaran terdekat dari Yesus. Memang Yesus punya 12 murid, punya 70 murid, punya banyak orang-orang yang mengikuti dia yang diceritakan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi kalau kita gali lagi, ternyata ada orang-orang terdekat Yesus. Yaitu Yesus memilih lingkaran terdalamnya, orang-orang terdekatnya. Misalnya Petrus yang dipanggil bersama saudaranya Andreas. Lalu murid-murid pertamanya juga ada Yohanes dengan saudaranya Yakobus. Dikatakan Yohanes dan Yakobus adalah anak-anak dari Zebedeus. Anda pasti masih ingat kisah ibu mereka ini, istrinya Zebedeus, yang minta kepada Yesus supaya anak-anaknya ini nanti kalau Yesus jadi raja dalam kerajaannya bisa didudukan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Luar biasa bukan? Ternyata Yohanes dan Yakobus ini memiliki orang tua yang luar biasa. Orang tua yang sungguh beriman, orang tua yang percaya, orang tua yang sayang banget sama anaknya, orang tua yang memikirkan masa depan buat anak-anaknya. Bukan soal materi, tetapi relasi anak-anak mereka dengan Yesus. Apakah Rasul Yohanes ini mencerminkan kehidupan Anda? Bener Romo, saya tuh bersyukur banget punya orang tua yang beriman. Orang tua yang bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya bagaimana beriman. Dalam suka, duka, dalam himpitan, dalam pergulatan, dalam sakit penyakit. Saya bisa melihat Romo, orang tua saya itu tidak pernah kehilangan imannya sekalipun. Siapa yang punya orang tua seperti itu, tunjuk tangan. Tulis di kolom komen, tulis nama mereka. Itu dia, sebuah ungkapan rasa kasih kita. Kita memiliki orang tua yang baik, orang tua yang beriman, orang tua yang bisa mendidik anak-anaknya mengenal pribadi yang bernama Tuhan Yesus ini. Nah, kemudian saudara-saudara, salah satu ikon atau salah satu ayat emas tentang Rasul Yohanes ini dibaca di Yohanes bab 13 ayat 23. Yohanes 13 itu apa sih Romo? Wah, hafal dong sekarang. Di situ, di ayatnya yang ke-23 kita baca saudara-saudara ya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Saudara-saudara, dari sini aja kita bisa melihat, meskipun Petrus adalah salah satu murid Yesus yang diberi kunci kerajaan Allah, memimpin para rasul, tetapi Rasul Petrus ini bertanya kepada murid terkasih ini, tolong tanyain siapa yang akan mengkhianati Yesus. Artinya di sini mau dikatakan soal kedekatan murid terkasih ini punya relasi yang luar biasa, lebih intim, lebih dekat dengan Yesus. Saudara-saudaraku terkasih, Anda bisa membayangkan orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Luar biasa bukan prevalensinya, orang ini pasti luar biasa. Tapi ketika dia memperkenalkan dirinya, dia tidak menulis namanya.
Dia selalu mengulang murid terkasih, murid terkasih, murid terkasih. Atau murid lainnya bahkan. Dia tidak pernah menunjukkan namanya. Artinya, kualitas yang kedua setelah dia punya orang tua yang luar biasa, kualitas kedua adalah dia sangat rendah hati. Sebetulnya kan bisa dia menulis siapa namanya. Murid terkasih itu adalah aku, Yohanes. Tapi tidak dikatakan namanya. Bayangin saudara-saudara, coba. Ini menjadi sebuah tamparan buat kita. Banyak orang habis dalam pelayanan firman Allah, pelayanan di gereja, seringkali jatuh pada yang namanya kesombongan. Belajarlah dari murid terkasih ini. Meskipun dia punya relasi sangat dekat, istimewa dengan Tuhan Yesus, tapi dia low profile. Luar biasa bukan? Belajarlah dari pribadi yang luar biasa ini, saudara-saudara. Nah, digambarkan oleh para ahli kebanyakan, murid terkasih ini usianya masih muda. Jadi, ketika dia dipanggil oleh Tuhan Yesus, dia mengikuti Yesus, dia dalam usia muda. Tetapi usia muda bukan penghalang bagi kita untuk punya relasi dengan Tuhan Yesus. Saya salut kepada Anda, anak-anak remaja yang sudah mulai belajar firman Tuhan. Terus dalami, contohlah murid terkasih ini, Rasul Yohanes. Nah, tentang nama Yohanes dalam bahasa Ibrani Yohanan, artinya adalah Allah yang bermurah hati. Jadi dia bukan cuma digelari nama sama orang tuanya Yohanes, Allah yang bermurah hati. Bisa jadi orang tuanya mengalami kemurahan Allah yang luar biasa ketika mereka memiliki anaknya ini yang diberi nama Yohanes. Tetapi Yohanes ini, dia betul-betul menghidupi apa yang menjadi namanya. Allah yang bermurah hati. Itulah isi dari kesaksiannya. Itulah cara hidupnya. Itulah caranya sebagai murid Yesus. Menyadari dia diberi kemurahan yang luar biasa sama Tuhan. Disinilah kata kunci yang ketiga yang bisa kita pelajari dari Yohanes, penulis Injil Yohanes ini. Yaitu sadar saudara-saudara, setiap hari, setiap saat, setiap detik hidup kita adalah kemurahan dari Allah. Siapa yang namanya Yohanes? Coba baru tahu kan sekarang. Ya Romo, ternyata nama aku bagus sekali ya. Allah yang bermurah hati. Saudaraku, seperti yang saya katakan di awal, ternyata Tuhan Yesus memiliki lingkaran terdekatnya. Mereka adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka-mereka inilah yang seringkali diajak oleh Tuhan Yesus untuk menyaksikan mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Peristiwa yang pertama yang disaksikan oleh Yohanes, Petrus, dan Yakobus adalah pada saat Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus yang sudah mati, yang usianya 12 tahun itu. Dikatakan Yohanes hadir di situ. Yohanes menyaksikan keajaiban yang luar biasa. Peristiwa kedua yang juga disaksikan oleh Yohanes adalah ketika Yohanes bersama Petrus dan Yakobus diajak oleh Tuhan Yesus ke Gunung Tabor. Di situ mereka melihat Tuhan Yesus mengalami perubahan rupa. Mereka mendengar suara Bapa yang bersaksi bahwa Yesus adalah putranya dan kepadanya lah Bapa berkenan. Luar biasa ini saudara-saudara. Peristiwa yang juga tidak kalah penting yang disaksikan oleh Yohanes adalah ketika Yohanes mendengar nubuat-nubuat Yesus dalam khotbah-khotbahnya yang terakhir di Bukit Zaitun. Itulah yang membuat Yohanes tercengang semakin mengenal pribadi Yesus ini. Kemudian kemunculan Yohanes ini bisa kita lihat juga di penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Di situ Yohanes hadir. Bahkan diceritakan Yohanes juga turut mengikuti bagaimana Tuhan Yesus ditangkap. Kemudian dalam peristiwa berikutnya, sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes bab 19, di mana murid terkasih berdiri di bawah salib Yesus. Sebuah pengalaman yang luar biasa. Dia menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menderita wafat sengsara di salib. Dan bagaimana sebelum wafatnya Tuhan Yesus menyerahkan ibunya kepada murid terkasih dan murid terkasih kepada ibunya. Diceritakan mulai saat itu ibunya tinggal bersama-sama dengan murid terkasih.
Murid terkasih ini diwariskan oleh Tuhan Yesus, tidak tanggung-tanggung, yaitu ibunya, untuk dijaganya, untuk dirawatnya, untuk ditemaninya. Sebuah pengalaman yang luar biasa. Nah, Anda bisa membayangkan saudara-saudara, ketika murid terkasih ini menampilkan dirinya, bagaimana nasibnya, itu baru di perikop terakhir dari Injil Yohanes, yaitu Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 22. Di ayat 20 dikatakan, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Nah, saudara-saudara terkasih, bayangin peristiwa yang luar biasa itu diceritakannya justru di bagian akhir, di bagian penutup dari Injilnya. Hal itu melambangkan kerendahan hatinya. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Nah, dari situ dikatakan, tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Nah, dilanjutkan di ayat 24 dan 25. Ini dia saudara-saudara, kerendahan hati, kualitas imannya luar biasa. Dikatakan, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Maka dari itu saudara-saudara, di sini mau dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika melayani pelayanan di dunia ini 2000 tahun yang lalu, itu lebih daripada yang dicatat dalam Injil. Injil Yohanes hanya menuliskan 7 mukjizat atau 7 tanda. Cukup untuk Injil Yohanes mengungkapkan betapa besar dan luar biasanya pribadi yang bernama Yesus ini. Lalu yang berikut saudara-saudara, ini dia. Mau dikatakan dari ayat ini bahwa Tuhan Yesus masih bekerja pada kita orang-orang zaman sekarang sepanjang sejarah. Maka dikatakan kalau ditulis, dunia ini tidak akan cukup untuk. Maka tadi dikatakan kalau semuanya ditulis, kisah kebaikan Tuhan Yesus pada saya, kisah kebaikan Tuhan Yesus pada diri Anda, maka kalau semuanya ditulis, yaitu kisah kebaikan Tuhan Yesus maka kalau semuanya ditulis, kisah kebaikan Tuhan Yesus yang saya alami, kasih Yesus yang Anda alami, kebaikan pertolongan mukjizat yang dialami oleh Tuhan Yesus. Maka saudaraku, kalau semuanya mau ditulis, dunia ini tidak akan cukup untuk memuat kitab itu. Karena apa? Kitab itu juga harus berisi tentang kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan pada saya, kebaikan-kebaikan Tuhan yang juga Tuhan berikan kepada Anda, kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada seluruh dunia ini sepanjang segala zaman. Itulah yang dimaksud dengan Yohanes bab 21 ayat 25 ini. Agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Maka dari itu saudara-saudara, penting buat kita selalu memberi kesaksian tentang kebaikan-kebaikan Allah yang telah kita terima. Jangan kita simpan sendiri, atau di sisi lain jangan kita pamer-pamerkan untuk kesombongan kita, untuk kitanya yang lebih hebat. Semua yang kita lakukan biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan penulis Injil Yohanes, Rasul Yohanes, dan Injil Yohanes ini. Sebuah kesaksian yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda mau menjadi saksinya Tuhan? Saksi akan kebaikannya, akan kemurahannya, akan pengampunannya. Tuhan telah berbuat sesuatu yang sangat besar dalam kehidupan kita. Jadilah saksi Kristus. Supaya banyak orang di luar sana juga mengalami kasih setia yang luar biasa itu, dan mereka juga akan kembali bersaksi untuk generasi-generasi berikutnya. Saya Romo Yosef mengucapkan semoga hidup kita menjadi saksi. Saya mau, Anda mau nggak
mau Romo. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Salam.